Babak baru langkah Yuyun Sukawati melaporkan Fajar Umbara ke pihak kepolisian membuahkan hasil dengan ditahannya Fajar Umbara ke pihak kepolisian. Rasa lega dan bersyukur tentu sangat dirasakan oleh Yuyun Sukawati, yang mana selama ini dirinya mengalami kekerasan yang diduga dilakukan oleh Fajar Umbara. Yuyun Sukawati pada akhirnya datang ke kantor Polres Tangerang Selatan karena ada urusan berkenaan dengan Fajar Umbara, karena akses apartemen masih dipegang oleh Fajar Umbara. Namun siapa sangka keinginannya untuk menyampaikan langsung perihal akses apartemen yang ingin dimintanya dari Fajar Umbara urung dilakukan. Pasalnya, ketika tiba di kantor Polres Tangerang Selatan, dirinya secara tidak sengaja bertemu dan melihat Fajar Umbara di dalam tahanan. Fajar Umbara pun juga melihat kedatangan Yuyun Sukawati. Pertemuan tidak sengaja itu pun menjadi momen menakutkan bagi Yuyun Sukawati, karena menurutnya Fajar Umbara menunjukkan tatapan mata yang tidak senang kepadanya. Alhasil, niatnya untuk berbicara langsung dengan Fajar Umbara mengenai akses apartemen urung dibatalkan, dan pada akhirnya menitipkan pesan lewat penyidik untuk disampaikan kepada Fajar Umbara. Tadi kan sebenarnya kepentingannya saya kesini adalah untuk mengambil akses apartemen yang dia tahan kan dari tanggal 24 kemarin kan, setelah kejadian. Karena saya juga di kontak juga sama pihak apartemen juga kan untuk cepat pengembalian, karena kalau enggak kan pasti ada ininya ya, denda istilahnya itu, sama ada beberapa tagihan juga gitu yang dia gunakan juga pada waktu itu di home segala. Nah jadi sekalian tadi ketemu juga dengan penyidik, saya ingin menyampaikan itu karena memang harus hari ini dikembalikan, jadi makanya saya sekalian kesini ketemu juga dengan penyidiknya gitu. Nah tadi sebenarnya gitu kan pas saya ketemu dengan saya ketemu di ruang penyidik itu kan ngelewatin Fajar Umbara memang saya lihat sendiri tidak sengaja tuh terlihat gitu, sudah ada di dalam sel itu. Saya juga nggak sengaja pas lagi ngelihat begitu, di situ dia juga langsung matanya gitu, aku juga jadi takut akhirnya, jadi saya nggak mau ketemu lah, udah aja cukup saya tahu di situ, karena kan saya urusannya memang untuk ngambil akses aja sebenarnya hari ini gitu. Betul. Tidak bertemu langsung? Enggak, saya nggak berani. Akhirnya tadinya yang niatnya tadi saya mau menyampaikan sendiri gitu kan, tapi saya udahlah dengan Pak penyidik aja deh gitu. Sekalian sama tadi ada ngasih berkas juga ya, yang untuk melengkapin itu ke kejaksaan itu. Gitu. Ini mau menegaskan tadi sempat dipelototin Fajar atau gimana? Jadi sebentar aja. Jadi sengaja ketemu. Gitu. Sengaja, gitu. Karena kita mau ketemu penyidik. Tiba-tiba ya kayak gitulah. Karena kan tuh bukan papasan. Dia ada di dalam sel. Ada di dalam sel. Jadi dia tapi saling tatap mata nggak ya maksudnya? Pas saya lagi jalan kan saya nggak tahu kalau posisinya di situ ya kan, jadi pas saya lewat kebenaran Fajar di sel yang deket pintu itu yang jeruji itu di pojok situ kan. Jadi pas saya lihat dia lagi pakai baju orange gitu, terus dia gitu matanya, aku nggak sengaja ngeliat, jadi aduh langsung udah deh Mas Noel, ayo terus sebentar aja jalan. Takut. Karena kita mau ketemu penyidik. Kelebatan aja. Iya. Kelebatan sih. Sekalian pas kelewat mau ke penyidik saya waktu itu. Ketakutan itu. Mimiknya mukanya Mas Fajar sendiri mungkin seperti apa ketika Ngeri, takut aku. Seru. Masih ada trauma tersendiri. Iya, tadi ya trauma juga tadi makanya saya Tadinya bilang sama mau Mas ngomong Noel. sendiri. Tadinya mau Masalah akses mau ngomong sendiri karena kan masih sama dia kan. Tapi berhubung ketemu nggak sengaja itu masih trauma akhirnya. Masih lah. Artinya sampai milik wajahnya pun masih bikin Bayu iya, terus terang iya tadi. Jadi makanya saya akhirnya tadi yang mau untuk bicara sendiri, tapi kayaknya udah deh jangan ya Mas. Udah takut saya gitu. Karena dia mendelik atau melotot itu gimana? Kayaknya mendelik gitu ya. Melotot. Gimana jadi melotot gitu. Jadi pas saya lewat, jadi kan nggak sengaja. Ternyata posisinya kan di situ. Saya nggak tahu gitu. Dia kan. juga lagi ngelihat ke arah yang sama datangnya pas sama-sama gitu. Gitu loh. Saya jalan dia lewat, pas itu saya ngeliat langsung pas tatapan gitu, ngelihatnya dianya dengan tatapan yang ini, aku serem juga. Jadi deh Mas Noel, aku bilang gitu. Hah? Dia lihat juga. Menyadari itu Bayu? Kayaknya sih iya lihat ya, pastilah. Kan saya pas ngobrol juga kan sama penyidik pasti dengar suara saya. Gak ada yang disampaikan maksudnya dari Mas Fajar teriak atau apa?
Nggak ada sih, nggak ada. jauh juga Sebentar aja jaraknya gitu, kejadian. tapi sebentar aja cuma sekelebat aja sih Iya. gitu, cuma Karena pas kita nggak sengaja juga. gitu. Jadi akhirnya yang tadinya awalnya niat saya mau saya sampaikan sendiri deh yang soal apartemen karena harus ditunggu hari ini kan aksesnya. Belum di penyidik. Katanya masih ada di rumahnya, rumah ibunya. Nanti ya biar aja dari orang rumah ibunya kan biar bisa ke apartemen dan menyelesaikan semua gitu. Itu aja sih. Gitu. Cuma ya sudah yakin sudah lega juga. lega. Oh, berarti memang sudah ada di sel Iya. gitu. Itu dan tidak sengaja itu juga saya lewat tapi mendelik begitu aku jadi takut jadi nggak jadi deh udah cepetan aja Iya, udah biar cepet aja serem urusannya. aku Yang penting udah lega juga. Udah lega juga sih itu Dari ibu. gitu. Rasa sedih yang luar biasa tentu saja dirasakan oleh Yuyun Sukawati manakala jika melihat kondisinya saat ini. Mengingat ketika keputusannya untuk menikah dengan Fajar Umbara memang ditentang oleh ibundanya kala masih hidup. Namun, keputusannya menentang pendapat ibunda tercinta dan tetap memilih untuk menikah dengan Fajar Umbara kini berujung penyesalan. Apalagi kini sang ibunda Yuyun Sukawati telah tiada dan pergi untuk selamanya. Bagi dirinya, apa yang dialaminya saat ini akan dijalani dengan rasa hati yang ikhlas. Inilah rasa penyesalan Yuyun Sukawati dengan berusaha agar air matanya tidak jatuh. Ya makanya aku juga kan pengen namanya orang rumah tangga dimanapun juga pengennya kan sama suami sama anak, apalagi sekarang aku udah nggak ada orang tua gitu kan. Sedih banget, jadi aku cuma berdua sama anak gitu kan. Makanya aku bilang ini cobaan aku berat banget dari almarhum ibu aku meninggal terus sampai aku di KDRT dan juga anak sampai jadi dianiaya sama Fajar ya. Aku sedih sih gitu. Cuma ya aku berusaha untuk tawakal, mungkin di momen bulan puasa ini juga aku untuk nebus dosa-dosa aku ke mami. Itu nomor 1. Aku udah digenak durhaka kan istilahnya dengan pernah ninggalin mami sama anak. Terus dengan ditahannya Fajar juga, ya Fajar apa yang sudah diperbuat ke aku sama ke anak aku ya dia salah ya, dia harus juga menjalani kan. Istilahnya itu udah sedikit angin segar, ada keadilan untuk anak aku dan juga untuk nebus kesalahan aku sama anak gitu. Dan aku tetap akan terus berjuang untuk anak itu aja. Jadi di momen puasa ini aku akan coba untuk beristighfar, mohon ampun sama Allah, mohon ampun juga sama mami, sama anak aku, itu aja supaya Buka lembaran baru lah. Itu aja sih. Perasaan lega dan plong mengetahui Fajar Umbara kini telah ditahan, itulah yang dirasakan oleh Yuyun Sukawati. Mengingat hingga saat ini, rasa trauma masih begitu dirasakan oleh Yuyun Sukawati jika bertemu dengan laki-laki berambut gondrong. Ada rasa cemas yang berlebihan, itulah dampak psikologis yang dirasakan oleh Yuyun Sukawati ketika selama ini mendapat dugaan kekerasan dari Fajar Umbara. Lega ya, puas, lega gitu. Akhirnya saya harus sudah agak tenang, nggak yang parno lagi kalau di jalan ada orang yang gondrong mirip dia gitu. Aku agak-agak sempet takut gitu kan ya. Sekarang alhamdulillah ya aku udah lihat sendiri juga sih walaupun tidak sengaja gitu. Enggak lah, tadi aku udah bilang sama penyidiknya juga, Mas ini kan ada si supirnya ibunya juga kan. Kalau bisa dari supir ibunya itu langsung aja langsung ke apartemen diselesaikan, dikembalikan hari ini juga itu. Itu aja. Artinya emang gak ada komunikasi? Nggak ada sih, selama ini nggak ada komunikasi. Cuma yang paling perhatian cuma omnya aja sih. Omnya yang selalu dari pertama itu yang sabar ya Yun. Kita udah tahu kok gimana Fajar. Ya udah biar jadi pelajaran. Udah itu aja sih, gitu aja. Gitu. Sekarang masih belum ada ya? Sekarang belum. Setelah Fajar ketangkap. Udah setelah Fajar ketangkap juga masih tetap omnya yang masih ngubungin saya. Ya itu dia bilang nggak apa-apa, biarin itu untuk pelajaran yang Fajar. Itu sih. Katanya sih kayaknya keluarganya juga kayaknya udah nggak tahu peduli atau gimana, aku nggak ngerti, atau udah tahu kelakuannya Fajar jadi ya mungkin udah tahu kelakuan. Udah biar aja lah gitu untuk jadi pelajaran lah gitu. Itu sih. Iya, nanti Iya, karena beban hidup yang selama ini sudah bertubi-tubi ya, berangsur-angsur dari mulai klien saya, anaknya, terus ibunya almarhum, ngerasain semua lah. Jadi karena udah statusnya sebagai tersangka saudara FU ini, jadi rencananya mau didaftarkan di pengadilan agama di Jakarta. Kan soalnya kan domisili sekarang kan di Jakarta.
berpindah-pindah terus soalnya kan Sama apartemennya itu kan jadi horor. Jadi horor. Tempat horor jadi. Jadi horor benar tuh. Trauma ya? Trauma. Kadang lewat situ juga aduh udah jangan kenapa sih lewat sini gitu. Jadi kayak Lewat mengingat lorongnya aja. aja ingat.